Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau membahas video antara pertandingan antara Jeroen Piket versus Garry Kasparov. Di sini Garry Kasparov memegang buah hitam ya. Oke, sebelum ke partainya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Langsung aja ke partainya. Di sini Garry Kasparov memegang buah hitam ya. D4, kuda F6, kuda F3, G6, C4, gajah G7, kuda C3, rokade, E4, D6, gajah E2. Ini masih tahap opening ya. E5, rokade. Jadi di sini Garry Kasparov bermain menggunakan pertahanan Hindia Raja. Jadi di video kali ini saya mau membahas cara bermain atau cara menyerang menggunakan pertahanan Hindia Raja. Lanjut. Kuda C6, D5, mundur ke E7 kudanya. Lalu kuda putih ke E1, kuda mundur D7. Karena ide serangan Hindia Raja ini untuk hitam tentunya habis-habisan atau buka-bukaan di sayap raja ya. Di posisi seperti ini ide serangan Kasparov yaitu akan maju ke pion F4 ya. Dan ide serangan putih tentunya di sayap menteri ya, mencoba menggoda hitam. Lanjut, putih gajah E3, F5 yang nantinya tentu akan berlanjut ke F4 ya. Lalu F3. Nah, biasanya bangunan seperti ini yang dimiliki putih itu nanti gajah hitamnya berada di F2 ya. Dan biasanya ini adalah bangunan anti Hindia Raja. Jadi partai ini akan seru sekali karena menghancurkan bangunan anti Hindia Raja ya. F4 didorong. Tentu saja gajah mundur ke F2. Dorong kembali dengan G5. Putih tentunya ide serangannya berada di sayap menteri ya. Dan dia mencoba mengalihkan perhatian atau membuat gebrakan-gebrakan di sayap menteri dengan melangkahkan B4 tersebut. Lalu hitam melangkahkan kuda F6. Untuk bangunan hitam seperti ini, biasanya nantinya kudanya ya berada di F6, lalu kuda yang satu lagi disimpan di G6, nanti bisa saja kudanya maju ke H5 dan benteng itu harus berada di F7 ya, menjaga petak C7. Dan idealnya gajah hitam berada di F8 menjaga pion yang ada di D6 ya. Idealnya posisinya seperti itu. Jika bangunan seperti itu kuat ya, bangunan kuat. Sudah kuat untuk posisi Hindia Raja. Ya, lanjut. Putih mendorong pion C5. Hitam tentunya tidak terganggu ya. Melangkahkan kuda ke G6. Lanjut CX D6. Lalu CX D6 lagi. Benteng C1. Nah kan, benteng pasti berada di F7 ya. Untuk menjaga petak C7. Karena petak ini sangat rawan sekali. Jika putih bisa menguasai petak tersebut, maka putih biasanya akan menguasai pertandingan ya. Jadi serang menyerangnya didahului oleh putih. Hitam biasanya kalah tempo seperti itu. Lanjut A4.
Gajah hitam mundur ke F8 tentunya untuk menjaga pion di D6 ya, agar tidak lemah. A5, gajah D7, kuda ke B5. Di sini kuda akan melangkah atau melaju ke petak C7 ya, ide serangannya, untuk menyeimbangkan atau mengobrak-abrik pertahanan hitam. Maka dari itu, hitam harus lebih cepat menyerang daripada putih. Lanjut, hitam masuk G4 ya, mendorong G4, mendobrak G4, lalu jawaban putih adalah benar saja, masuk ke petak C7, mengancam benteng. Tapi dalam posisi seperti ini kita harus pintar-pintar ya mengatur tempo serangan, mempertimbangkan keputusan. Di sini kita hitam sedang menyerang ya. Menyerang, jika kita menyelamatkan benteng, maka kita kurang satu tempo untuk menyerang ya, berkurang satu tempo untuk menyerang. Jadi jawaban hitam adalah maju, ancam kembali gajahnya. Di sini sesuai dengan ide serangannya, tentunya putih makan benteng yang ada di A8 ya. Ini adalah salah satu penyebab telatnya serangan putih ya. Lalu hitam maju ke H5 kudanya untuk membantu serangan tentunya. Gajah bergeser ke H1. Kita memakan gajah di F2 ya, untuk menghancurkan bangunan anti Hindia Raja ini. Lalu bentengnya masuk ke F2, makan pion. Dan di sini hitam mengorbankan kudanya. Bukan semata-mata dikorbankan ya. Memang ada ancaman mati jika kuda dimakan, maka pion di F akan memakan kembali dan mengancam benteng, dan benteng mundur ke F1. Maka Skak menggunakan menteri ke H4, raja bergeser dan mati oleh menteri di H2 ya. Seperti itu. Jadi tentu saja di sini putih bergeser ke G1 ya, raja G1. Selanjutnya hitam tentu memakan kuda terlebih dahulu ya, karena menunggu langkah dari putih. Selanjutnya putih melangkah gajah C4. Jawaban hitam adalah A6, yaitu dengan tujuan hitam mengincar raja ya, akan melakukan pinning. Lalu putih melangkahkan menteri D3, dan ya hitam menjalankan rencananya dengan melangkahkan menteri A7. Lalu hitam putih mendobrak B5, hitam dimakan kembali oleh gajah. Tapi di sini langkah-langkah brilian dari Garry Kasparov, yaitu melangkahkan kuda H1, yang dimana langkah tersebut membuat lawan menyerah. Seperti itu. Mengapa menyerah? Karena jika seandainya menteri mundur ke sini, menteri mundur ke D2, masih ada banyak jawaban ya putih. Maksud saya hitam mempunyai banyak jawaban ya. Bisa makan ini, itu bisa ya. Kalau misalnya dia mengajak peraduan, nanti dia seperti ini misalnya, makan dia gini, hitam sudah menang ya, menang perwira. Lalu jika putih membela Skak ke sini,
Di sini hitam tinggal makan saja ini ya. Bisa makan gajah atau melakukan langkah yang lainnya gitu. Makan ini pun tidak apa-apa, seperti ini pun sama saja jawabannya ya. Seperti itu. Jadi banyak variasi-variasi yang bisa dilakukan oleh hitam ya. Maka dari itu sampai sini putih menyerah karena posisi hitam sudah sangat enak sekali dan kokoh, tidak bisa diserang ya. Sedangkan posisi putih sudah tidak beraturan seperti itu. Oke, segitu dulu videonya. Kalau ada diskusi atau apa di komentar aja. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye.